kami ke sana, ini masyarakat kecil di kampung-kampung orang bilang Novanto Junior telah kembali. Itu Mas. Saya dikasih kesempatan itu ya saya syukurlah. Saya pasti akan maju dengan segala keterbatasan dan segala potensi yang saya punya pasti saya fight. Dari parlemen jalanan suaranya kan baik kalau disimpan dan diproses. Jangan sampai suara-suara kita yang naik diambil, terima terus dibuang di tong sampah. Kalau kita sih ya, beban tugas ke partai ya persiapan untuk mencalonkan diri biar ketong bisa dapat ya minimal kan target yang partai kasih ke ketong di pilkada pileg nanti itu bisa ketong capai apa. Terus kedua soal aktivitas ketong hari-hari juga memang kita urus semua urusan sih, hanya kan kita pisahkan betul semua urusan itu dari urusan politik. Memang tadi kalau dianggap ini menjadi pencitraan sih, katanya sudah bisa menolak. Kalau orang anggap bahwa ini pencitraan, terserah, silakan orang mempersepsikan itu loh. Ya. Tapi buat kita ya, buat saya ini kan kita lakukan, kita buat apa saja yang kita bisa lakukan untuk kepentingan banyak orang kita buat. Soal politik nantilah itu urusan yang terpisah. Ya. Tapi bagi kami ini kan sebagai caleg ya, kita sebagai caleg ya, pasti tugas utama kan kami lah prinsip saya tuh lakukan saja apa yang bisa saya lakukan. Yeah. Soal apa namanya politik itu pasti ada bonus yang sudah diatur oleh saya. Yeah. Itu bonus. Okay. Dan yang bisa saya buat fasilitasi teman-teman segala macam program-program yang perlu kita buat aja. Tapi tidak harus memposisikan bahwa ini harus ada sangkut pautnya dengan urusan politik. Saya tidak mau. Yeah. Kalau saya lakukan saja. Yang bisa saya buat. Politik nanti masyarakat yang tentukan. Pasti masyarakat akan menilai kita itu dan masyarakat akan tahu bahwa kan semua orang juga pasti sudah tahu bahwa kita ini mau caleg juga. Tetapi kan kita tidak mau karena kita mau caleg sehingga kita mau lakukan ini. Kan kita tidak mau begitu. Tanpa kita caleg juga dari dulu kita sudah lakukan banyak hal untuk kepentingan banyak orang. Kayak itu saya memang hari-hari kami urusan di kantor di Novanto Center, ada kegiatan-kegiatan sosial yang bisa kami buat. Titik berat di Pak Novanto Center apakah seperti yang kemarin? Iya, kita kalau dulu masih masanya Pak Novanto ini kan kita jadikan ini sebagai rumah aspirasi sebagai DPR RI kan. Sekarang kan tidak bisa lagi dong. Sekarang kan ini jadi rumah tinggal untuk kita buat kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan keluarga kan? Anaknya Pak Novanto, kemudian masyarakat lain yang bisa kita bantu, kita urus. Tapi kan sudah bukan lagi rumah aspirasi. Kalau dulu rumah aspirasi kan semua orang boleh datang pergi menyampaikan aspirasinya segala macam. Sekarang ya tidak, karena tidak ada juga kita di antara kita anggota DPR di sini. DPR RI terutama yang diwajibkan punya rumah aspirasi. Di sini kami bisa lakukan kerja-kerja yang Pak Gafril minta tolong urus orang. Kebanyakan sih urusan sosial, urusan kemanusiaan lah. Sosial kemanusiaan. Ada bisa bikin program misalkan ada kegiatan di mana perlu kita bisa bantu, kita bantu. Nah, contoh hari ini sekarang kan banyak kegiatan Agustusan. Ada datang mau minta kita bantu ini, bantu itu, ya kita bantu. Itu kita bisa bantu. Atau sama pribadi, dengan pribadinya Pak Gafril, kita bantu dia untuk salurkan apa niat baik dia untuk membantu masyarakat. Mungkin balik pada awal Novanto ini kan kenal dengan bagaimana membangkitkan spirit ekonomi, pemberdayaan ekonomi masyarakat. Apakah sekarang juga Gafril? Ya pastilah. Kita banyak sebenarnya ini kan niat Gafril ini kan mau melanjutkan jejak kaki ayahnya sih sebenarnya. Tapi kan kewenangan kapasitas dia terbatas. Kalau dulu ayahnya itu kan anggota DPR, sehingga bisa lewat program kemitraan di DPR ini kan bisa dibawa ke sini. Sekarang ya semangatnya tetap ada tetapi dibatasi karena kita tidak mungkin bisa intervensi program kemitraan dari pemerintah pusat ya. Jadi tidak bisa mungkin. Yang bisa kita lakukan adalah
dengan apa namanya, secara pribadi ya. Iya. Secara pribadi ada mungkin rezekinya yang dia punya untuk bisa bantu masyarakat yang butuhkan, kita bantu. Atau misalkan ada teman-teman kawan-kawannya di Jakarta yang bisa dia minta tolong untuk bantu masyarakat yang membutuhkan di NTT, ya bantu. Gitu. Tapi untuk intervensi itu ya kita sudah beda. Tapi semangat itu pasti tetap ada. Semangat ayahnya itu tegak lurus turun ke bawah di anaknya Gafril untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial itu. Ya kita banyak sejak hampir 1 tahun lebih kami ada di sini sama-sama dengan Pak Gafril. Kita sudah banyak kegiatan yang secara pribadi kita lakukan. Belakangan ini baru karena sudah jadi ketua IMI, ya kita keluarannya pakai ketua IMI. Keluaran kegiatannya pakai kegiatan IMI. Ketua IMI NTT. IMI NTT. Ya, keluarannya kita pakai kegiatan IMI sudah. Ada kegiatan baksos, misalkan bencana alam kemarin di Patulio Barat, banjir bandang itu kami turun. Kami turun lihat masyarakat di sana, terus kami bantu yang bisa kami bantu. Yang urusan ujian di sana, misalkan dulu kami turun karena masyarakat kehilangan rumah dan isinya, kita bantu sembako. Habis itu setelah kita data, ternyata masyarakat butuh mau juga minimal bangun rumah sederhana. Ya, kita bantu kebutuhan apa namanya, untuk bangun rumah lah, kita kasih semen, kita kasih besi, seng, bahan-bahan bangunan kita kasih untuk apa masyarakat bisa terbantu lah. Kita tidak semua full kita bantu untuk bangun, tapi bantu meringankan beban masyarakat di sana. Begitu juga dengan misalkan kayak kemarin longsoran di Takari. Ketika orang masih kesulitan cari akses jalan, kita kirim rombongan off-road ini. Bukit Pindah ya. Ya, off-road, kendaraan off-road kami kirim ke sana untuk cari titik-titik yang bisa dijadikan untuk akses jalan. Dan ya, kita bersyukur akses yang sekarang itu kan dulu sebelum jadi jalan kan kendaraan off-road yang duluan masuk cari titik itu. Kami cari titik itu. Ya, jalan alternatif sekarang ini dijajaki oleh ini. Kita buka ini. Sampai mobil harus tenggelam dalam kali, mobil kan dengan ditarik naik. Yang penting kita cari akses minimal bisa lewat supaya semua pihak, terutama pemerintah kan bisa campur tangan masuk untuk bentuk ini jalan. Dan terbentuk. Jadi itu istilahnya satu kebanggaan juga. Ya lewat ini sih. Secara pribadi ya beliau terus ada masyarakat yang tidak berkecukupan, butuh bantuan uluran tangan, apapun lah kita solusi. Bantu. Begitu kelompok-kelompok lah, ada kegiatan-kegiatan apapun orang butuh ini butuh itu kita bantu. Banyak juga lah, misalkan rumah-rumah ibadah, pembangunan orang butuh bantuan rumah ibadah, butuh keramik, butuh semen, nah kita kasih bantuan. Itu yang artinya kecil-kecil lah, kita tidak bisa lagi bicara yang lebih besar karena kewenangannya terbatas. Apalagi intervensi program itu kami memang belum tidak bisa. Ini istilah program keluarga. Ya. Kalaupun ada rezeki, kelebihan rezeki dari pribadinya ya bisa pakai untuk kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Karena beliau sejak kecil ikut bapaknya kampanye, jalan kelilingin NTT. Makanya jiwanya sudah terbangun. Ketika mau datang, bapaknya kasih tahu, lanjutkan jajaki ulang jejak kaki saya yang pernah saya bawa di seluruh NTT 2. Keliling Kota Kupang kita keliling, TTS Kabupaten Kupang kami keliling. TTU Biru Malaka sampai Sumbar kan keliling. Jadi keliling menjajaki, mau memastikan soal jejak bapaknya. Apa yang dulu bapaknya buat kami turun cek, minimal masih ada sonde program yang dulu dibantu oleh ayahnya. Kalaupun belum ada kami cek lagi kira-kira hari ini apa yang perlu dibantu, dibutuhkan masyarakat. Kita cek itu dah. Pelan-pelan kita penuhi. Mungkin pengalaman. Kalau bagi saya untuk NTT 2 Novanto masih punya nama. Sana. Mungkin berapa? Saya keliling hampir seluruh daerah di NTT 2, masyarakat merindukan Novanto. Kami ke sana, ini masyarakat kecil di kampung-kampung orang bilang Novanto Junior telah kembali. Novanto Junior, bahasanya orang tua tuh panggilnya Novanto Junior. Baru dilanjutkan bahasanya, kami merindukan Novanto. Ketika Novanto tidak ada, bikin kami rindu. Novanto Junior ya? Novanto. Telah kembali. Ya, kami rindu Novanto. Anak hilang. Kami rindu dengan Novanto. Nah, kita juga tidak abaikan orang lain. Tetapi yang saya temui,
Itu orang bilang begitu. Tuhan puji syukur, alhamdulillah dibilang Novanto sudah hadir kembali. Yang kami senang. Artinya mungkin karena jejak kakinya. Iya, jejak kaki ayahnya. Jejak kaki ayahnya itu bikin masyarakat rindu kalau dia tidak datang. Hampir berapa tahun ketika kami datang, ternyata respon masyarakatnya luar biasa. Kami jalan camping, tidur-tidur nih. Masyarakat datang tidur ramai-ramai dan kami di camping. Mereka kata kami camping, buat tenda camping, kami tidur. Orang-orang yang dulu urus bapaknya datang, orang-orang dulu bapaknya bantu, datang ketemu kami. Datang bercerita, kesian, aduh baik, sudah Novanto sudah datang, kami ini dulu merasakan bagaimana baik hatinya Novanto terhadap kami. Ya, ini juga apa sekedar flashback ya. Kalau tabloid Histanusa itu kemarin ketika Pak Novanto ini, saya bagian dari tabloid Histanusa yang mau blow up. Ada beberapa tuh. Ada tabloid kayak ingat Vista, saya ingat terus ada beberapa. Banyak. Yang kemarin kita kerja. Sehingga asal ya dari jejak ke Pak Novanto ini yang saya mendengar kembali bahwa ternyata benar apa yang dilakukan bapaknya kini terulang lagi. Ya, pasti kita. Saya kebetulan ada di antara bapaknya sejak lama. Dan saya tahu apa yang bapaknya buat. Yes. Untuk masyarakat kecil terutama saya tahu apa yang bapaknya buat, sehingga kami pasti meneruskan itu. Terus beliau mungkin apa secara kuantitas bisa diukur dengan berapa persen di titik mana itu? Kalau saya di setiap titik yang kami datangi responnya luar biasa. Jadi saya memang kami juga belum keliling seluruhan di titik-titik itu, tetapi setiap kali kami keluar kan tidurnya di kampung. Dan setiap dimanapun tempat yang kami datangi, kami ada di situ, pasti masyarakat datang cari kami. Datang dan menyampaikan bahwa kami dulu urus bapaknya dan kami rindu bapaknya. Kami dulu diurus bapaknya dan kami rindu bapaknya. Beliau hadir, kami sudah jadi senang. Dengan dinamika politik kekinian yang politik zaman now, bagaimana pandangan Pak sebagai orang di dalam satu partai politik? Saya kira begini, yang saya tangkap di IMI ya, ternyata kelompok muda milenial itu kan jumlahnya cukup besar. Terus mereka itu kepingin sekali itu ada perhatian dari kelompok muda, ada keterwakilan dari kelompok muda untuk mewakili mereka. Dan ini yang belum pernah kita lakukan di NTT. Kehadiran Pak Afril ini mendapat respon positif dari anak-anak muda, terutama kelompok milenial itu dapat responnya sangat positif. Mereka senang, mungkin karena lewat ini kita coba fasilitasi hobi anak-anak. Ya, jadi hobi anak-anak muda kita fasilitasi. Nah itu yang bikin anak-anak muda akhirnya jadi senang. Jadi senang bahwa ternyata kita harus punya keterwakilan anak muda. Sehingga hobi anak-anak muda ini kan pasti beda dengan orang tua. Anak muda ini kan yang saya amati sepanjang ini, terutama kalau misalkan di bidang otomotif dan olahraga lainnya itu, mereka ini kan tidak disentuh hobinya. Tidak disentuh hobinya. Mereka juga sebenarnya tidak mau pusing soal politik, tapi kalau disentuh hobinya terus ternyata mereka sadari bahwa ya, kita harus punya wakil anak muda kayaknya. Itu mereka artinya kan secara spontanitas, ya kami memang tidak pernah bicara ajak mereka soal diskusikanlah soal urusan politik, tapi mereka ini kan tahu kepentingan politik Pak Gafril ke depan bagaimana. Mereka ngomong bahwa kami merindukan, kami juga ternyata menyadari bahwa harus ada kehadiran anak muda lah untuk mewakili kami. Bentuk-bentuk olahraga lah kita dukung lah. Oh, selain otomotif, ya kita juga berapa kali bikin event. Bola voli kita bikin. Selain kami bikin sendiri, kami juga support orang bikin event. Bola kaki misalkan, kami lakukan. Malah kemarin beberapa bulan kemarin kami bikin 2 bulan malah Novanto Cup di Malaka. Peserta mungkin terbanyak dari sepanjang event di NTT. Kami bikin jumlahnya lebih dari peserta Piala Dunia. Kami bikin kepada 48 tim yang bertanding, hampir satu Novanto Cup itu? Novanto Cup. Pertama? Kedua. Pertama dulu ayahnya buat, sekarang baru-baru kami bikin lagi Novanto Cup yang kedua. Di Malaka ya? Di Malaka kami buat. Dengan apa? Berapa klub yang masuk? 48 klub yang masuk. Terus hasil dari Novanto Cup kami kirim beberapa orang terbaik, pemain terbaik sekarang lagi sedang berproses seleksi Liga 3 di sana. Hasil dari pertandingan Novanto Cup kami kirim orang.
Oh iya, Yabes. Ya. Ikut jejak Yabes lah. Iya. Dulu Iya, didorong. iya. Yabes juga kenapa kemarin dipaksakan untuk datang seleksi? Iya, karena keinginan Kafril. Iya, iya. Dia juga menuntut bapaknya, carilah tim pencarian bakat, ajak dia ke NTT kita cari orang. Datang dan temukanlah Yabes. Iya. Nah, itu keinginan Kafril. Dia sampai paksa mati-mati, akhirnya bapaknya ikuti keinginannya karena dia hobi bola Iya, waktu iya. kecil. Datang terakhir datang ke masanya dia, kita bikin Novanto Cup, diajak lagi kawan-kawannya, yang tim pencari bakat di Jakarta itu, diajak lagi ke sini, cari bibit yang bagus, dan kemarin hasil Novanto Cup kami dapat 10 orang kan, sekarang sedang seleksi. Liga 2 ya, 10 orang. Liga 3. Liga 3. Masuk Liga 3. Sekarang saya berproses di Jakarta. Nah, gitu. Terus kita sedang siapkan juga untuk event Novanto Nol Baki Cup 2 sekarang tanggal 5 nih pembukaan yang kita support. Kemasannya mungkin lebih ke nuansa 17 sana. Ya kalau ini itu nuansa 17. Agustusan ya, lebih cenderung ke sana. Tapi kan sebelum Agustusan kita sudah banyak ya. kita pernah bikin sendiri turnamen voli di Kabupaten Kupang di sekolah Advent itu kami bikin tahun lalu. Kami bikin di situ. Ya, hanya karena mau menjawab kebutuhan anak Ya, milenial tadi. karena memang hobi anak muda ini banyak sekali. Hanya kan tidak ada yang fasilitasi. Tidak ada yang menjembatani. Tidak ada. Jadi barang yang kelihatannya sepele tapi itu ternyata hobi itu lebih berat dari kebutuhan. Hobi itu kalau tidak disalurkan itu ternyata memang kita bisa kepala sakit. Betul. Ya memang kami menyadari itulah. Makanya semua hobi kami fasilitasi. Kayak tadi malam misalkan. Tadi malam didatangi lagi kelompok komunitas sound system. Komunitas sound system. Komunitas sound system. Mereka mau bikin kegiatan tanggal 5 September. Jadi kayak macam kontes sound system. Iya. Kontes sound system. Itu di mana nanti? Di alun-alun di bawah. Cukup banyak. Jadi nanti ada keterlibatan yang biasa bisnis sound systemnya, ada juga yang toko elektroniknya, betul. Ada yang tempat servis elektroniknya, semua itu kita gabungkan dalam komunitas sound system. Kita bikin festival di bawah. Dan pengikutannya pasti ekonomi Pasti tumbuh kan kembali. di situ itu memang bukan hanya di situ. Kami semua kegiatan publik yang kami buat atau kami sponsori selalu kami tawarkan satu, harus dilibatkan pelaku UKM. Itu harga mati. Jadi Mas Gafril ini kalau diskusi dengan siapapun yang mau menyelenggarakan kegiatan atau kami mau menyelenggarakan kegiatan, kalau tidak ada keterlibatan event pasti dia tidak mau. Dia mau harus ada keterlibatan UMKM. Karena kami rasakan betul ternyata masyarakat pelaku UMKM senang ketika ada kegiatan. Emang saya kan kita banyak-banyak lah, kita punya semangat perbanyak-banyak kegiatan supaya banyak masyarakat terutama pelaku UMKM yang bisa difasilitasi. Dulu kemarin bulan puasa misalkan banyak penjual takjil yang tidak dapat tempat jualan, saya bikin di sini keliling di Novanto Center. Saya undang pelaku UMKM semua datang jualan di sini. Kita fasilitasi. Saya pasang tenda, lampu saya kasih. Terus orang jualan di sini free malah tidak kita pungut biaya. Kalau orang saya 1 bulan bisa buka di sini. Berbicara tentang prospek kepentingan orang muda, Gafril salah satu yang menjawab dalam skop NTT. Ya. Tapi mungkin Pak sendiri untuk konteks kota Kupang. Kalau saya menganut asas tadi itu. Ini asas perspektif saya. Kalau saya memang sudah hampir 15 tahun ada di partai politik. 2009 persis saya selesai sudah. 2009 itu saya langsung ada di partai politik dan di Golkar sampai hari ini. Saya sudah berapa kali pergantian ketua umum, berapa kali pergantian ketua DPD. Saya alhamdulillah lah masih setia dengan partai Golkar sampai hari ini. Terus keinginan kami politisi ini kan ya pasti ingin juga dicalonkan dalam semua konteks. Pastilah. Saya sudah 2 kali. Ini mau maju yang kedua nih. 2019 baru saya coba keluar untuk bertarung di pileg, tapi memang Tuhan belum kasih kesempatan. Tapi waktu itu majunya di Alor. Majunya di Alor, saya pada posisi runner up urutan kedua. Itu berhasil dan ditunda.
itu. Tapi kita syukuri karena saya juga bisa dikasih ruang oleh partai untuk menjadi bagian dari proses kontestasi politik kemarin itu. Kita tetap berjuang, berharap untuk menang dalam semua kontes itu ya. Tapi kan kita juga siap untuk harus menerima apapun hasil dari proses politik itu ya. Kalah ataupun menang, saya kira saya pasti syukuri dan nikmati itu sebagai bagian dari kalau Imi udah bilang hobi, saya juga itu bagian dari hobi politik saya. Hobi politik saya, walaupun target untuk menang pasti ya. Tapi saya pasti menikmati itu lah. Saya banyak belajar juga dari pengalaman kemarin dan ya saya dipercayakan lagi oleh Partai Golkar untuk kali ini di 2024 maju lagi. Tapi saya hijrah dari Alor bermain kampung ya, dan dari Alor saya datang ke kota Kupang. Walaupun kedengarannya sih menurut banyak orang kalau dapil yang saya pilih ini kan dapil neraka gitu. Ada banyak incumbent yang bertarung di sana. Ada lebih kurang 10 sampai 12 orang incumbent yang sodorkan petarung itu pas. Saya kira kita pertarung politik. Kita tidak pernah mundur satu langkah pun lah kalau bicara soal pertarungan politik. Ya, saya dikasih kesempatan itu ya saya syukurlah. Saya pasti akan maju dengan segala keterbatasan dan segala potensi yang saya punya pasti saya fight. Di dapil Kota Raja dan Lama. Karena memang sama juga di kota. Sangat sedikit keterwakilan anak muda kita di kota, di DPR kota. Sangat sedikit. Didominasi oleh kelompok tua. Ya, terus kota ini kan padat sekali, banyak karakter masyarakat di kota dengan segala macam bentuk kebutuhan yang sangat banyak dan itu butuh kita energi kan. Harus orang yang energi yang bisa bisa bantu pemerintah. Siapapun wali kotanya kelak itu bisa bantu untuk urusin kota. Yang saya lihat jadi perlu ada daya tahan dan daya dobrak ya? Harus ada daya tahan dan daya dobrak. Kalau tidak urus kota ini harus dua itu tidak punya. Daya tahan dan daya dobrak harus, kalau tidak bisa. Karena banyak godaan di kota. Banyak tantangan, banyak godaan. Kan biasa-biasa aja bisa lihat yang ada DPR sekarang. Kan biasa-biasa juga tidak terlalu tidak terlalu ini juga biasa-biasa juga. Maksudnya kan yang saya terpanggil ke kota ini karena memang saya besar di kota. Saya besar di kota dan memang sejak mahasiswa itu kan saya banyak lakukan kritik, bahkan juga banyak lakukan pemberontakan di kota terhadap kebijakan pemerintah. Itulah petarung, jiwa petarung kan? Iya, selain itu mau saya daripada istilah kami dulu daripada saya terus menerus jadi ada di parlemen jalanan. Saya mau kepingin parlemen sendiri. Banyak senior ngomong saya begini, mau kota ini rubah, ayo ambil jalur politik, ambil kekuasaan politik supaya masuk rubah ini kota sesuai dengan idealisme adik-adik sekalian. Dia bilang. Jadi kalau hanya sekedar parlemen jalanan, ya daripada ada parlemen jalanan, suaranya kan baik kalau disimpan dan diproses. Jangan sampai suara kita yang naik diambil, terima terus dibuang di tong sampah. Nah, memang selama ini begitu. Jadi senior paksakan aja sudah. Kalau mau supaya idealisme kalian, keinginan kalian untuk perbaikan ini kota, perubahan ini masyarakat, ya kamu sadar di dalam. Hanya memang mau menuju ke dalam itu berat. Harus banyak jadi pemain ya. Banyak jalan terjal. Harus jadi pemainnya. Tangguh lah. Tapi saya percaya diri. Saya sangat percaya diri untuk menatap pertarungan di Kota Kupang. Ya, hitung-hitungan politik kita sudah punya lah. Hitung-hitungan politik kita sudah, apalagi formasi kami Golkar kan formasi anak muda semua dominan. Formasi kami formasi anak muda semua. Saya percaya itulah bahwa kita banyak hal yang kita sudah lakukan di Kota Kupang. Dan tinggal tunggu restu. Tinggal tunggu restu dari yang di atas. Ya. Usaha pasti kita akan sampai maksimal. Kita akan usaha maksimal, tapi kita tetap berharap restu dari yang di atas. Optimis. Ya, pastilah. Dalam semua kerja-kerja politik yang saya lakukan selama ini, terus dalam setiap doa, ya, kita pasti selalu meminta energi positif